Film diawali dengan memperlihatkan aktivitas di sebuah toko kelontong dengan Hyun Jae sebagai penjaga sekaligus anak dari pemilik toko tersebut. Ia merupakan gadis remaja yang terkadang suka melakukan kenakalan di usianya. Contohnya saja seperti saat ini ia merokok bersama seorang temannya yang bernama Abby. Bahkan dalam aksinya itu keduanya sempat berencana untuk pergi ke klub malam untuk mendapatkan kesenangan baru di sana. Sayangnya dalam momen tersebut aksi Hyun dipergoki oleh ayahnya, namun sang ayah tidak memarahinya melainkan justru menasihati Hyun untuk berhenti merokok. Rasa sayang yang sangat besar terlihat dari sang ayah kepada anaknya. Ayahnya bahkan sempat memberikan sebuah cincin untuk hadiah atas kelulusan Hyun. Berbeda dengan sang ibu, ia nampak tidak ingin terlalu memanjakan anaknya. Bahkan sang ibu kini memberinya tugas untuk menyelesaikan laporan keuangan toko yang akan dibawanya ke pihak bank. Namun Hyun yang teringat rencananya untuk ke klub malam bersama Abby sempat berdalih jika laporan tersebut akan diselesaikannya hingga larut malam. Meski awalnya terjadi perdebatan karena sang ibu tidak ingin Hyun pulang terlalu malam. Malam harinya Hyun dan Abby pun mengunjungi klub malam sesuai rencana mereka. Di sana keduanya bertemu dengan seorang pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran. Abby yang menilai jika sahabatnya itu sedang tertarik dengan pria tersebut akhirnya meninggalkan Hyun di sana. Sementara ia sendiri kini menemukan pria baru lainnya yang juga ada di klub malam tersebut. Malam itu pun dilalui mereka dengan pasangannya masing-masing hingga kemudian pria yang mengaku sebagai petugas pemadam kebakaran itu pun mengantarkan Hyun pulang. Mereka juga sempat berhenti di sebuah tempat karena sang pria beralasan ingin menelpon temannya, namun sempat muncul kecurigaan ketika Hyun mendapati seragam pemadam kebakaran yang dikenakan oleh sang pria merupakan seragam palsu. Disusul dengan sebuah mobil misterius yang berhenti di belakangnya dan pria yang baru dikenalnya itu terlihat mendatangi mobil tersebut. Perasaan takut dan curiga yang terlalu besar akhirnya membuat Hyun memutuskan untuk kabur dari sana. Namun sialnya ia malah ditangkap dan dilumpuhkan oleh pria yang baru dikenalnya itu. Di tempat lain terlihat seorang polisi bernama Bob yang sedang patroli dan ia mendapati seorang petugas polisi lain dan warga setempat yang baru saja menemukan seekor mayat perempuan di sana. Korban tersebut sempat dicurigai sebagai tahanan berkat pengikat yang ada di kakinya. Namun tak lama kemudian Bob malah mengambil pistolnya dan menghabisi dua orang tersebut. Kembali ke Hyun, ia kini terlihat tengah berada dalam sebuah truk bersama gadis lainnya dengan kondisi yang mengenaskan. Sesampainya di lokasi, Hyun dibawa ke sebuah ranjang dengan tangan diborgol. Nampak juga seorang penjaga dan dokter yang langsung menyuntikkan obat bius sehingga membuat Hyun tak sadarkan diri. Dalam kondisi tersebut, sang dokter sempat mencopot paksa kawat gigi Hyun dan memandikannya hingga tubuhnya pun harum kembali. Setelah itu Hyun pun tersadar dalam sebuah ruangan yang mirip seperti barak dengan banyak gadis yang bernasib sama seperti dirinya. Kakinya juga kini sudah dipasangi pengikat yang diketahui merupakan alat pelacak yang dipasangkan pada semua gadis di sana. Dari sinilah terungkap bahwa Bob merupakan polisi kotor yang menjalankan bisnis penjualan gadis. Anjir, ia juga dibantu oleh Volkan yang merupakan kaki tangannya di tempat tersebut. Mereka terlihat membagikan anak kucing pada setiap gadis yang ada di sana. Tujuannya adalah untuk menjadi hiburan bagi setiap gadis tersebut. Di sini Bob juga memperingatkan kepada semua gadis agar tidak kabur dari tempatnya karena nasibnya akan sama seperti mayat gadis yang baru saja ditemukan Bob siang tadi. Bob juga sempat menjelaskan pada Hyun Jae tentang aturan di tempat tersebut, di mana setiap gadis harus membersihkan diri masing-masing sebanyak 2 kali sehari agar selalu harum, serta wajib mengikuti pengecekan kesehatan agar membuatnya tetap bersih dan legit. Polisi kotor itu juga sempat mengancamnya untuk tidak kabur atau berbuat aneh karena ia bisa saja menghabisi keluarga Hyun. Tidak hanya itu, Bob juga memberi nama baru untuk Hyun dengan sebutan Eden yang berarti menyenangkan dalam bahasa Ibrani.
Kini hari-hari pun dilalui oleh Eden bersama gadis lainnya di sana hingga harus menjalani pengecekan tubuh termasuk tes kehamilan. Hingga pada akhirnya datanglah tugas pertama untuknya. Kali ini Eden bersama 2 gadis lainnya harus mendatangi klien yang ternyata sedang membuat film dewasa dan Eden bersama yang lainnya harus menjadi pemeran di film tersebut. Meski awalnya sempat menolak, namun karena berada di bawah ancaman, alhasil Eden tetap menurut perintah tersebut. Hari berikutnya Eden kembali mendapatkan tugasnya untuk melayani seorang klien yang ternyata merupakan seorang pria tua. Kemudian setahun pun berlalu dan kini Eden mulai dekat dengan salah seorang gadis di sana yang bernama Priscilia. Ini bebenguknya. Dari sini juga akhirnya Eden mengetahui bahwa salah satu gadis yang selama ini menjadi kesayangan Bob dan Vaughan adalah Svetlana. Ia awalnya merupakan gadis biasa seperti halnya gadis lain, namun pada akhirnya kepercayaan besar mulai didapat oleh gadis tersebut hingga membuatnya begitu spesial. Bahkan dia bisa memilih sendiri pekerjaan yang diinginkannya selama berada di sana. Tidak hanya itu, cincin milik Eden yang dulu sempat diberikan oleh ayahnya kini telah melingkar di jari Svetlana yang sebelumnya disita oleh Vaughan. Dari sinilah Eden akhirnya berencana untuk bisa mengambil kembali cincinnya dari gadis tersebut. Namun naasnya Priscilia yang sedang berbincang asik dengan Eden justru harus dibawa oleh seorang penjaga di sana. Keesokan harinya itu mendapatkan tugas kembali dan kali ini ia nampak telah terbiasa dengan profesinya yang terlihat cukup mahir dalam memberi pelayanan terhadap pria tua yang menjadi kliennya. Dalam perjalanan pulang, ia juga sempat mematahkan hak sepatunya yang bakal digunakan sebagai senjata dalam membela dirinya. Dan secara kebetulan Svetlana ini menepati ranjang milik Priscilia. Setelah semuanya tertidur, Eden dengan cepat menyerang Svetlana dan berusaha mengambil cincin pemberian ayahnya. Namun sial, pertarungan dengan Svetlana diketahui oleh penjaga. Bahkan Vaughan yang mengetahui permasalahan kedua gadis itu pun langsung menyuruh Eden untuk menelan cincin itu sebagai hukumannya. Seolah menemukan celah untuk menarik perhatian Vaughan, Eden sempat menawarkan diri untuk menjadi seorang kepercayaannya dengan berdalih bahwa selama ini beberapa gadis sempat meremehkan Vaughan hanya karena ia sangat tunduk terhadap Bob. Namun pria itu terkesan cuek dan belum tentu peduli dengan apa yang dikatakan Eden padanya. Di hari berikutnya, Eden beserta 2 gadis lainnya mendapat tugas untuk menjadi penghibur di sebuah pesta. Namun tidak seperti biasanya, klien mereka yang sekarang justru tidak mau membayar tagihan seperti yang sudah disepakati sebelumnya. Vaughan yang berada di bawah pengaruh barang haram dengan berani mengeluarkan pistolnya dan mengancam pada kliennya itu hingga kemudian pembayaran pun dilakukan. Namun secara mengejutkan, 2 gadis yang dibawanya malah kini kabur dan memaksa Vaughan serta Eden untuk mengejar mereka menggunakan pemancar sinyal yang berasal dari gerang kaki kedua gadis itu. Di sini sempat terjadi dilema. Eden berharap agar kedua gadis itu bisa bebas, namun di sisi lain ia juga ingin bisa mendapatkan kepercayaan lebih dari Vaughan. Akhirnya Eden lebih memilih untuk memihak kepada Vaughan setidaknya agar ia bisa mendapatkan kepercayaan dari pria tersebut. Dan alhasil kedua gadis itu pun kembali ditangkap. Vaughan merasa sangat senang karena kali ini dia tidak kembali kecolongan dan berhasil mendapatkan gadisnya lagi. Di suatu malam, Eden meminta izin kepada penjaga untuk ke toilet dan alhasil ia pun bisa mendapatkan kembali cincin yang diberikan ayahnya yang sempat ditelannya tempo hari. Cincin itu pun akhirnya dapat keluar melalui tinja yang sangat bau itu. Keesokan harinya, Eden yang sempat membantu Vaughan menangkap kembali 2 gadis yang kabur kemarin nampaknya telah mendapat kepercayaan lebih dari pria itu dan terbukti dengan memberikannya tugas baru sebagai pembersih di ruang pribadi Vaughan. Tidak hanya itu saja, Eden kini juga menggantikan tugas Svetlana sebagai penerima telepon di tempat tersebut. Vaughan lalu menjelaskan tentang tugas baru yang harus dijalani Eden, mulai dari kode pemesanan hingga menolak pesanan klien yang menanyakan soal tarif gadis di sana karena menurutnya itu bisa jadi merupakan telepon dari pihak kepolisian.
Sejak saat itulah Eden mendapatkan orang kepercayaan dari Vaughan. Bahkan banyak hal telah dilaluinya melalui dari mengunjungi termasuk obat bius untuk para gadis di sana. Di lokasi yang berbeda, Bob nampak tengah mengisi sebuah acara yang membahas tentang kejahatan perdagangan manusia. Ia terlihat sangat menguasai materi yang disampaikannya itu. Hingga kemudian di akhir acara ia sempat didatangi oleh seorang pria yang mengaku sebagai penyidik dari kasus pembunuhan seorang polisi yang sempat terjadi setahun lalu. Pria itu mengatakan bahwa sistem GPS sempat menangkap adanya sinyal dari ponsel Bob. Namun Bob hanya bisa berdalih jika dirinya lupa dan tidak tahu menahu soal kasus itu. Di suatu hari Eden diminta Vaughan untuk menemaninya menemui Bob di tepian danau, dan tiba-tiba Vaughan pun dengan brutal menyerang Bob hingga membuatnya tewas seketika. Di hari yang berbeda, Eden kembali menemani Vaughan mengantarkan seorang gadis yang tengah hamil ke sebuah tempat yang menjadi lokasi praktek untuk penjualan bayi. Awalnya semua biasa-biasa saja hingga akhirnya Eden yang akan ke toilet justru menemukan Priscilla yang nampak terbaring di salah satu ruangan dengan perut yang sangat besar. Namun karena tidak memiliki kuasa apapun, maka Eden hanya berjanji pada Priscilla bahwa ia akan menyelamatkannya suatu saat nanti. Sementara itu di tempat lain terlihat Evan, si penjaga, tengah terikat di bank penuh es yang diketahui bahwa ia ternyata telah bekerja sama dengan pihak kepolisian. Dan Vaughan pun dengan cepat memutuskan untuk pindah ke Dubai bersama dengan semua gadisnya. Persiapan pun dilakukan termasuk dengan membakar semua berkas yang ada di sana serta memberangkatkan para gadis terlebih dahulu menggunakan sebuah truk. Sedangkan Vaughan dan Eden kini terlihat tengah mempersiapkan paspor yang akan mereka menggunakan nantinya. Seolah melihat adanya celah, Eden yang mengetahui jika Vaughan akan kembali mengkonsumsi barang haram kini berusaha meracuni pria itu dengan mencampurkan semprotan serangga ke dalam alat yang akan digunakan Vaughan. Ya, jelas saja Vaughan yang tak curiga pun langsung menggunakan alat hisapnya hingga kemudian ia pun tak sadarkan diri. Dengan mudah Eden pun kabur dari sana dengan melepaskan terlebih dahulu gelang kakinya dan membawa sejumlah uang yang ada di dalam tas. Namun bukannya kabur menyelamatkan diri, Eden malah kembali mengunjungi tempat Priscilla berada dengan tujuan untuk membawa serta temannya itu dari sana. Di sini Eden pun meminta baik-baik kepada Marco yang merupakan penjaga di sana dengan menawarinya uang agar ia bisa menewaskan Priscilla. Namun Marco yang menganggap uang itu tidak seberapa malah menolak tawaran tersebut hingga kemudian Eden mengeluarkan obat bius yang langsung disuntikkannya pada Marco dan membuat pria itu terkapar tak berdaya. Dengan segera Eden menghampiri Priscilla dan menyelamatkannya untuk kabur dari sana. Dalam perjalanan Eden sempat terhenti di sebuah telepon umum dan terlihat dia sempat ragu untuk menekan nomor telepon yang akan ditujunya. Eden bahkan nampak nangis ketika terdengar suara dari telepon tersebut. Kukira tersetrum, yang diketahui adalah ternyata ibunya sendiri. Dari semua kejadian itu, film pun tiba-tiba berakhir dengan ending yang sangat membagongkan. Nah, itulah film berjudul Eden yang dirilis tahun 2012. Bagaimana menurut perjuangan seorang gadis untuk bertahan hidup dari sindikat penjualan manusia? Walaupun dia telah melayani banyak manusia, tapi seperti hewan, Eden pun mampu untuk membalik keadaan dan berhasil kabur dari sindikat tersebut dengan selamat. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Thank you.